capek. Aku cinta bumi. Dari balik pepohonan terdengar suara kepakan sayap. Bayangkan, kecil bergerak cepat di antara ranting. Sesekali seekor makhluk terbang melintas di bawah cahaya bulan. Makhluk itu bukan burung. Ia adalah kelelawar. Kelelawar adalah salah satu hewan paling unik di dunia. Mereka merupakan satu-satunya kelompok mamalia yang benar-benar mampu terbang secara aktif. Mereka memiliki rambut seperti mamalia lainnya, melahirkan anak, menyusui, dan bernafas menggunakan paru-paru. Tetapi pada saat yang sama, mereka memiliki sayap dan kemampuan terbang seperti burung. Di seluruh dunia, terdapat lebih dari 1.400 spesies kelelawar. Mereka hampir hidup di semua wilayah, kecuali kawasan kutub yang sangat dingin. Ada kelelawar berukuran sangat kecil dengan berat hanya beberapa gram. Dan ada pula kelelawar besar dengan bentang sayap lebih dari 1,5 meter. Lalu, bagaimana sebenarnya kelelawar bisa terbang? Rahasia kemampuan terbang kelelawar terdapat pada struktur tubuhnya. Sayap kelelawar sebenarnya merupakan lapisan kulit tipis yang terbentang di antara jari-jari tangan, kaki, tubuh, dan sebagian ekornya. Struktur ini disebut membran sayap. Jika kita melihat tangan manusia, jari-jari kita relatif pendek. Tetapi pada kelelawar, beberapa tulang jarinya berkembang menjadi sangat panjang. Jari-jari panjang tersebut berfungsi sebagai rangka sayap. Di antara jari-jari itu terdapat kulit elastis yang sangat tipis. Ketika kelelawar merentangkan tangannya, kulit tersebut membentuk permukaan yang lebar sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan gaya angkat. Karena memiliki jari yang dapat bergerak, kelelawar juga mampu mengubah bentuk sayap ketika terbang. Mereka dapat berbelok dengan cepat, menghindari ranting, mengejar serangga, bahkan melakukan manuver yang sangat sulit dilakukan oleh banyak burung. Ini salah satu alasan mengapa kelelawar sangat hebat ketika terbang di lingkungan yang penuh pepohonan. Namun, kemampuan kelelawar tidak berhenti pada terbang. Salah satu kemampuan paling terkenal dari kelelawar adalah ekolokasi. Bayangkan, kita berada di sebuah ruangan yang sangat gelap. Kita tidak dapat melihat apapun. Jika mencoba berjalan, mungkin akan menabrak suatu benda atau dinding. Kelelawar memiliki cara khusus untuk mengatasi keadaan seperti itu. Beberapa jenis kelelawar menghasilkan suara berfrekuensi sangat tinggi yang disebut ultrasonik. Suara ini kemudian memantul ketika mengenai benda. Kelelawar mendengarkan pantulan suara tersebut. Dari pantulan itu, mereka dapat mengetahui apakah di depannya terdapat pohon, batu, serangga, atau hewan lain. Sistem ini disebut ekolokasi. Cara kerjanya mirip seperti seseorang berteriak di sebuah gua lalu mendengarkan gema suaranya. Namun, kemampuan kelelawar jauh lebih luar biasa. Mereka dapat menggunakan ekolokasi untuk mendeteksi benda yang sangat kecil, bahkan serangga yang sedang terbang di udara. Tidak semua kelelawar menggunakan ekolokasi dengan cara yang sama. Bahkan, ada kelompok kelelawar besar yang lebih banyak mengandalkan penglihatan dan penciumannya. Kelelawar pemakan serangga biasanya sangat bergantung pada ekolokasi. Sementara, banyak kelelawar buah memiliki mata yang berkembang baik
karena mereka mencari buah dan bunga di malam hari. Dari sini kita bisa melihat bahwa kelelawar bukan satu jenis hewan dengan kebiasaan yang sama. Ada dua kelompok besar kelelawar yang sering digunakan untuk menjelaskan keanekaragaman mereka. Kelompok pertama adalah kelelawar pemakan serangga dan berbagai makanan lainnya yang sering disebut kelelawar mikro. Kelompok kedua adalah kelelawar buah dan kerabatnya yang secara tradisional disebut kelelawar besar atau megabat. Namun, pembagian kelelawar kecil dan kelelawar besar sebenarnya tidak selalu menggambarkan hubungan kekerabatan mereka secara tepat. Kelelawar pemakan serangga dapat berukuran sangat kecil, tetapi ada juga yang cukup besar. Salah satu kelelawar terkecil di dunia adalah kelelawar hidung babi kitty, yang sering disebut juga kelelawar lebah. Berat tubuhnya hanya sekitar 2 gram. Bayangkan, beratnya tidak jauh berbeda dari beberapa butir permen kecil. Di sisi lain ada kalong mahkota emas dari Filipina yang dapat memiliki bentang sayap lebih dari 1,5 meter. Perbedaan ukuran yang sangat besar ini menunjukkan betapa beragamnya keluarga kelelawar. Kelelawar juga memiliki pola makan yang sangat beragam. Banyak spesies memakan serangga, nyamuk, ngengat, kumbang, belalang, dan berbagai serangga malam dapat menjadi makanan mereka. Seekor kelelawar pemakan serangga mampu menangkap banyak serangga dalam satu malam. Karena itu, kelelawar sebenarnya membantu manusia mengendalikan populasi serangga secara alami. Bayangkan, jika tidak ada kelelawar yang memangsa serangga pada malam hari, jumlah serangga tentu dapat meningkat dan menyebabkan masalah bagi ekosistem maupun pertanian. Tetapi, tidak semua kelelawar memakan serangga. Ada yang memakan buah, ada yang meminum nektar bunga, memakan serbuk sari, bahkan ada beberapa jenis spesies yang memakan ikan, katak, kadal, burung kecil, atau hewan lainnya. Ada pula kelelawar vampir. Namun jangan khawatir, kelelawar vampir hanya ditemukan secara alami di wilayah Amerika Tengah dan Selatan. Mereka merupakan kelompok yang sangat berbeda dari kelelawar buah yang biasa kita lihat di Indonesia. Kelelawar vampir memakan darah hewan, terutama mamalia dan burung. Mereka memiliki gigi tajam yang digunakan untuk membuat luka kecil pada kulit mangsanya. Setelah itu, darah yang keluar dijilat menggunakan lidah. Tetapi jumlah spesies kelelawar vampir sangat sedikit dibandingkan keseluruhan spesies kelelawar di dunia. Sebagian besar kelelawar sama sekali tidak memakan darah. Di Indonesia sendiri, kita dapat menemukan banyak jenis kelelawar. Mulai dari kelelawar pemakan serangga yang berukuran kecil, hingga kalong yang memiliki tubuh dan sayap besar. Banyak di antaranya hidup di hutan, gua, kebun, perkotaan, dan bahkan di sekitar rumah manusia. Tempat tinggal kelelawar sangat beragam. Ada yang tinggal di dalam gua, bersembunyi di celah-celah batu yang menggunakan lubang pohon, dan juga ada yang bertengger di balik daun. Sementara kelelawar buah sering bergelantungan di cabang pohon secara berkelompok. Gua menjadi salah satu tempat paling penting bagi banyak spesies kelelawar. Di dalam gua, kelelawar dapat menemukan tempat yang gelap, lembab, dan relatif aman dari predator. Beberapa gua bahkan menjadi rumah bagi ribuan hingga jutaan kelelawar. Pada siang hari, mereka tidur bergelantungan dengan kepala menghadap ke bawah. Mengapa harus terbalik? Posisi tersebut sebenarnya sangat praktis. Kelelawar tidak perlu berlari untuk memulai terbang. Ketika waktunya keluar mencari makanan, mereka cukup melepaskan kaki dari tempat bergantung dan langsung meluncur ke udara. Kaki kelelawar juga memiliki struktur khusus yang memungkinkan mereka menggantung tanpa mudah jatuh. Ketika mencengkeram permukaan, posisi tubuh mereka justru membantu mempertahankan cengkeraman tersebut. Selain tidur,
Kelelawar juga menggunakan waktu siang untuk membersihkan tubuh. Mereka merawat bulu dan sayapnya agar terlihat kondisi baik. Sayap sangat penting bagi kehidupan kelelawar. Jika membran sayap mengalami kerusakan parah, kemampuan terbang mereka dapat terganggu. Kelelawar juga merupakan hewan sosial. Banyak spesies hidup dalam kelompok dan berkomunikasi menggunakan berbagai suara. Induk dan anak dapat mengenali satu sama lain di tengah koloni yang sangat besar. Beberapa koloni bahkan berisi ribuan individu. Ketika malam tiba, koloni mulai bergerak. Satu persatu kelelawar keluar dari tempat istirahat. Dalam waktu singkat, langit di sekitar gua atau pepohonan dapat dipenuhi kelelawar yang terbang mencari makanan. Kehidupan kelelawar juga berkaitan erat dengan tumbuhan. Kelelawar buah memakan buah dari berbagai jenis tanaman. Saat terbang ke tempat lain, mereka membawa biji di dalam sistem pencernaan. Ketika biji keluar bersama kotorannya, biji tersebut dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Dengan demikian, kelelawar membantu menyebarkan tumbuhan ke berbagai tempat. Beberapa jenis kelelawar juga memakan nektar bunga. Ketika mereka memasukkan kepala ke dalam bunga untuk mengambil nektar, serbuk sari menempel pada tubuh mereka. Kelelawar juga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Selain membantu mengendalikan serangga, menyebarkan biji, dan melakukan penyerbukan, kelelawar juga digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah. Para ilmuwan mempelajari kemampuan kelelawar terbang, sistem ekolokasi, kemampuan mereka hidup yang cukup lama, serta cara mereka menghadapi berbagai penyakit. Namun, kehidupan kelelawar saat ini menghadapi berbagai ancaman. Salah satu ancaman terbesarnya adalah dengan hilangnya habitat. Ketika hutan ditebang, pohon tempat kelelawar mencari makanan dan beristirahat ikut menghilang. Gua juga menghadapi gangguan. Manusia yang masuk ke dalam gua tanpa memperhatikan kehidupan kelelawar dapat membantu koloninya terganggu. Jika terus diganggu, mereka dapat meninggalkan tempat tersebut. Di beberapa wilayah, kelelawar diburu untuk dikonsumsi atau diperdagangkan. Padahal banyak spesies kelelawar memiliki pertumbuhan populasi yang lambat. Jika jumlah mereka turun terlalu banyak, dibutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Perubahan suhu dan pola hujan dapat memengaruhi waktu tumbuhan berbunga dan berbuah. Akibatnya, sumber makanan kelelawar pun bisa berubah. Namun, ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk membantu mereka. Menjaga hutan, melindungi gua, tidak mengganggu koloni kelelawar, menanam pohon yang menghasilkan buah dan bunga, dan yang paling penting, mengubah pandangan bahwa semua kelelawar adalah hewan yang menakutkan. Kelelawar bukan monster, mereka bukan burung, dan sebagian besar juga bukan peminum darah. Mereka adalah mamalia yang memiliki kemampuan luar biasa dan memainkan peran penting dalam ekosistem. Mungkin seekor induk yang sedang kembali ke koloninya setelah mencari makan untuk anaknya. Setiap kelelawar memiliki kehidupan dan tugasnya sendiri. Dan semua itu terjadi ketika sebagian besar manusia sedang tidur. Kelelawar mengajarkan kepada kita bahwa alam tidak selalu bekerja pada siang hari. Ketika matahari terbenam, kehidupan justru berubah. Hutan menjadi panggung bagi ribuan hewan malam, dan di antara mereka, kelelawar menjadi salah satu pemain yang paling penting. Karena di balik kepakan sayap yang mungkin terlihat sederhana, ada sebuah cerita panjang tentang kehidupan, adaptasi, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Selama hutan masih berdiri, bunga masih bermekaran, buah masih tumbuh, dan serangga masih berterbangan di malam hari, kelelawar akan terus memainkan perannya. Terbang dalam gelap, menjaga keseimbangan alam, dan menjadi salah satu penjaga malam yang paling luar biasa di planet kita.